Assalamualaikum. Hari ini aku mau sharing sedikit tentang tadabbur salah satu surat dalam Al-Quran, yaitu Quran Surat An-Nasr. Yang dimana surat An-Nasr ini merupakan surat terakhir yang Allah turunkan kepada Rasulullah SAW. Teman-teman, pernah tidak merasa berhasil, lalu diam-diam hati kita mulai penuh, bangga, merasa pantas, merasa ini hasil jerih payah sendiri. Padahal Al-Quran justru menurunkan satu surah pendek, bukan untuk merayakan kemenangan, tapi untuk meluruskan cara kita memandang kemenangan. Surat itu bernama An-Nasr. Suratnya hanya 3 ayat, tapi ia turun di saat paling tinggi dalam hidup Rasulullah SAW. Surat An-Nasr ini adalah surat Madaniyah dan menjadi surat terakhir yang diturunkan secara utuh kepada Rasulullah SAW. Bukan ayat terakhir, tapi isyarat bahwa tugas beliau hampir selesai. Dan menariknya, surat ini turun bukan saat Rasulullah terpuruk, melainkan saat kemenangan besar terjadi, yaitu Fathul Mekah, kota yang dulu mengusir beliau, kota yang selama 13 tahun menjadi tempat cacian, penyiksaan, dan air mata. Kota yang memaksa Rasul hijrah selama 8 tahun lamanya. Dan kini Allah mengembalikannya dalam keadaan menang. Allah berfirman dalam ayat pertama, yaitu apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Ini bukan kemenangan biasa. Ini bukan hasil strategi, kecerdikan, atau kekuatan pasukan. Karena secerdas apapun manusia, kalau Allah tidak menghendaki, tidak akan ada kemenangan. Dan selemah apapun manusia, kalau Allah sudah menolong, tak ada yang bisa menghalangi. Fathul Makkah ini terjadi di bulan Ramadan, setelah perjanjian Hudaybiyah yang dilanggar oleh kaum Quraisy sendiri. Dan Rasul ketika mau menaklukkan kota Mekah ini, beliau bahkan berdoa agar rencana penaklukan ini tidak diketahui oleh musuh. Nyaris tanpa peperangan, tanpa pertumpahan darah besar, tanpa kesombongan pemenang. Inilah kemenangan yang Allah sebut langsung dengan namanya, Nasrullah, pertolongan Allah. Lalu Allah melanjutkan dalam ayat kedua, dan kamu melihat manusia masuk ke dalam agama Allah secara berbondong-bondong. Mengapa? Kok orang-orang bisa secepat itu masuk agama Allah itu? Ternyata jawabannya jauh ke belakang, ke surat Al-Fil. Dulu saat Ka'bah diserang Raja Abroha, Allah mengirim burung ababil yang dimana burung-burung ini membawa batu panas yang dapat menghancurkan pasukan besar. Kemudian orang-orang Quraisy melihat peristiwa ini secara langsung. Beliau mengatakan siapapun yang ingin merusak rumah Allah, maka akan dihancurkan. Dan kini Rasul datang menaklukkan Mekah tanpa burung, tanpa ajab. Kemudian orang-orang Quraisy sadar, Rasul ini bukan perusak, beliau adalah utusan Allah. Kemudian dari kedua peristiwa tersebut ternyata hikmahnya baru terlihat setelah 61 kemudian gitu ya. Yaitu 53 tahun sejak peristiwa Al-Fil ditambah 8 tahun hijrahnya Rasul gitu. Bayangkan, Allah menyiapkan kemenangan dengan jeda puluhan tahun. Dan kita kadang baru menunggu beberapa bulan sudah bertanya, kenapa belum ya Allah? Kemudian ayat terakhir justru yang paling mengejutkan, yaitu maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampun kepadanya. Bukan perintah berpesta, bukan perintah berbangga, tapi tasbih, tahmid, dan istighfar. Tasbih menyucikan Allah dari segala kekurangan, tahmid mengakui kesempurnaannya, dan istighfar menyadari bahwa bahkan dalam keberhasilan kita tetap punya dosa dan kekurangan. Allah sedang mengajari kemenangan adalah ujian yang paling halus. Dan bahkan Rasulullah SAW di puncak kejayaan dakwahnya justru diperintah untuk memperbanyak istighfar.
Dan sejak turunnya surah ini, Rasul memperbanyak tasbih, tahmid, dan istighfar dalam setiap rukunya. Kemudian ada salah satu peristiwa di mana pada saat itu Umar bin Khattab pernah bertanya tentang makna surat ini kepada Ibnu Abbas, dan di mana Ibnu Abbas ini pada saat itu masih sangat muda. Kemudian Ibnu Abbas menjawab pertanyaan Umar gitu ya tentang makna surat ini. Beliau menjawab, ini adalah tanda bahwa ajal Rasulullah SAW sudah dekat. Dan Abu Bakar membenarkannya gitu ya. Di saat umat berbondong-bondong masuk Islam, Allah justru mengingatkan semua ini sementara. Kemudian surat An-Nasr ini menutup dengan pesan sunyi tapi dalam, yaitu jika Allah memberimu kemenangan, jangan sibuk menikmatinya, sibuklah mengembalikannya pada Allah. Karena sukses kita bukan karena hebatnya kita, tapi karena besarnya pertolongannya. Dan sebelum waktu kita selesai, masih ada tugas yang harus ditunaikan. Maka sambutlah setiap kemenangan dengan tasbih, tahmid, dan istighfar. Karena itulah tanda orang-orang yang benar-benar menang. Terima kasih sudah mendengarkan tadabbur surat An-Nasr hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.